datang langsung. Udah sampai mana itu mobilnya? Kumpul. Pak, buru hujan lagi. Dan utara. Siap. Ada lagi.
TNI Angkatan Darat dalam membantu percepatan pembangunan infrastruktur bagi masyarakat kembali diwujudkan melalui peresmian Jembatan Gantung Garuda di Kampung Mayak, Desa Baros, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang. Jembatan tersebut merupakan bagian dari program pembangunan 200 jembatan Garuda di seluruh Indonesia yang dilaksanakan oleh TNI AD atas arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sebagai langkah memperkuat konektivitas wilayah serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah. Peresmian dilaksanakan secara serentak melalui Zoom Meeting Nasional dan di wilayah Kabupaten Serang dipimpin langsung oleh Dandim 0602 Serang Kolonel Armet Oke Kistianto. Dalam kesempatan tersebut, Dandim 0602 Serang menyampaikan bahwa pembangunan jembatan ini merupakan bentuk nyata sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam memperkuat infrastruktur wilayah. Ya, semoga ke depan dengan adanya jembatan ini perekonomian bisa semakin baik di masyarakat. Belum ada jembatan berarti di sini? Jembatan seperti dilihat di sebelah kanan itu ada jembatan sementara, ya mungkin kondisinya mungkin dalam beberapa tahun juga kurang layak untuk dilewati. Dengan ini mungkin anak-anak sekolah lebih aman. Sebelum jembatan ini dibangun, masyarakat Kampung Mayak harus menempuh jalur memutar yang cukup jauh untuk mengakses pusat kegiatan ekonomi, fasilitas pendidikan maupun layanan kesehatan. Dengan hadirnya jembatan ini, mobilitas masyarakat menjadi lebih cepat, aman, dan efisien. Dari perspektif pembangunan ekonomi lokal, jembatan ini diharapkan mampu memperlancar distribusi hasil pertanian dan aktivitas perdagangan masyarakat desa menuju pasar maupun pusat ekonomi di wilayah Kecamatan Baros dan sekitarnya. Hal tersebut secara langsung akan mendorong peningkatan pendapatan masyarakat dan memperkuat aktivitas ekonomi desa. Pak, kita bahas dulu Pak ya. Dari cek ulang lagi. Depan kasur Pak. Ini jangan medianya, wartawannya orang kan. Iya. Di depan rumahnya ya. Assalamualaikum Ibu, hari ini kita ketemu lagi. Gimana Ibu perasaannya setelah rumahnya selesai? Alhamdulillah, saya bersyukur sekali. Pertama yang sama Allah, yang kedua sama Bapak semua TNI semua, terus sama PT Indah Kiat juga, sama masyarakat di sini juga semua udah bantuin saya. Terima kasih. Terima kasih banyak semuanya. Bisa ngomong lagi. Iya, yang pasti Ibu berterima kasih kepada TNI, ya, kepada PT Indah Kiat yang sudah membantu. Emang ini awalnya kenapa sih kejadiannya tuh bisa rumahnya kebakar? Mungkin dari listrik. Saya nggak tahu, saya lagi di kamar mandi ikut sama tetangga. Kamar mandinya juga nggak punya kamar mandi. Punya Jadi listrik. selama ini numpang ke tetangga. Numpang semua. Terus kalau Listrik tengah juga malam numpang. Gimana kalau tengah malam? Keluar aja. Keluar aja ke tetangga.
Kamar mandi juga listrik nggak punya, ikut semua. Sekarang udah, terima kasih udah dibangun. Iya. Rumahnya udah bagus, alhamdulillah sekali. Ada kamar mandi juga. Ada kamar mandi. Jadi udah nggak numpang lagi ke tetangga Iya, ya. Bu. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi. Udah nggak bisa ngomong. Iya. Iya, jadi jangan putus asa ya Bu. Namanya rezeki itu nggak datangnya nggak assalamualaikum. Ternyata ada dari MMD kegiatan di desa Sukamenak. Iya. Akhirnya rumah ibu bisa diperbaiki. Saya alhamdulillah sekali udah pada ngebantu, semua bantu saya, masyarakat semua di sini juga. Ini datang lagi, ini rombongan ini lagi ada bantu saya lagi. Alhamdulillahnya benar-benar saya syukur sekali. Bisa ngomong. Kalau suami Jakarta, kerja apa Bu? ngejahit, Oh, ngejahit. itu juga jauh. Pulangnya kadang 2 minggu sekali, kadang 3 minggu. Pulangnya 2 minggu sekali. Iya. Terima kasih semua sama Bapak TNI, sama masyarakat di sini semua, terus sama PT Indah Kiatnya juga saya berterima kasih banyak yang sebesar-besarnya. Udah rumah saya udah dibangunin, udah bagus, udah layak dihuni sekarang, alhamdulillah. Terima kasih lagi. Assalamualaikum. Bapak. Ada nggak ibu ini? Kelihatan kecil. Kita ambil video ucapan terima kasih kepada TNI, terus pemerintah setempat sama PT Modern. Bisa nggak bilangnya industrial estate? Estis, makasih. PT Modern aja ya. Heeh. Pokoknya PT Modern, ibu jangan lupa harus disebut ya. Pokok Biasa modern. Roboh udah lama. Tahun berapa roboh waktu itu? Tahun berapa ya? Udah lama. Ya udah lama. Oh iya, ya udah Ditinggal. ayo kita mulai. Iya. Lanjut. Ya. Ibu selamat, rumah ibu sudah selesai dibangun oleh Satgas TMMD ke 127 Kodim 0602 Serang. Apakah ibu ada yang ingin disampaikan karena rumah ibu sudah selesai? Nah ya, terima kasih. Terima kasih. Nuhun, alhamdulillah. Itu Kepada kepada Bapak Pak Pana Peri Bapak TNI. Peteri TNI. Tedilis Heeh. TNI, Bu. TNI Amun itu ibu apalna iya lamun seragam iya naon? Abri. 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 Oh, monggo. Tenang naon. Ibu sebutkeun we. Hatur nuhun Bapak Abri gitu. Mohon tenang Bapak naon. Abri. Mohon. Sok mangga. Mohon Bapak Abri. Mohon. Ulangi, Bu. Maaf. Hatur nuhun. Minta nuhun Bapak Abri. Iya. Sareng Sareng PT PT Modern Modern Yang sudah yang sudah yang sudah membangun perumahan. Iya sok mangga ibu dikeluarin aja ibu. Iya teh ngegeter wae ya. Aduh enggak usah ngedeketer, santai aja. Baik. Ini mah kita lagi Iya, ngobrol.
Ibu perasaannya gimana setelah rumahnya dibangun? Itu makasih. Makasih karena sudah Makasih. dibangun. Iya, Sebelumnya makasih. rumahnya gimana? Di sini Gimana kondisinya? Bocor. bocor, Mm-mm. kehujanan, Kehujanan. nggak bisa tidur. Kehujanan. Mm-mm. Terus roboh. Rungkat. Rungkad. Udah lama Udah rungkadnya. lama itu ke tahun baru tuh lama itu tahun baru tuh rungkat itu. Oh, tahun baru kemarin. Iya, tahun kemarin tuh rungkat. Ibu lagi ngapain itu waktu rungkad rumahnya? Itu di dalam Terus ketimpa. itu kadangnya torok tok 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 aduh lari. Oh, kadangnya torok-torok laju lari. Anak rumah anak. Nggak punya. Oh, nggak punya anak. Itu itu keponakan Adanya keponakan. berdua. Tapi nggak ada yang ketimpa. Enggak lanjut lari. Langsung lari. Ada udah ketimpa itu ambil barang bisa ketempah. Rumah yang sebelah itu. Terus begitu roboh, terus numpang. Numpang Numpang keponakan. Ke keponakan. Keponakannya sekarang nggak ada. Saya sendirian. Tapi ada WC tadinya di rumahnya. Ada tuh buat tapi kalau udah ketumpah, keurung nggak ketimpah bisa. juga. Berarti ibu mah enggak numpang ya. Kalau WC mah memang sudah punya WC ya. Tapi airan mah nggak tahu nggak minta aja lah. Nggak ada. Airnya nggak ada. Airan mah nggak bisa. Minta aja ke belakang. Ibu tahu nggak Bu? Apa? Yang ngebangun rumah siapa? Sebutin aja Bu. Nggak tahu sih itu loh. Ya, setahu Ibu siapa yang ngebangun? Namanya aku. Enggak, setahu Ibu yang ngebangun rumah siapa? Bapak. Rumah yang mengabangun ini. Ini mau gawe. Mang Jasman. Oh, Mang Jasman. Mang Jasman, Mang Majen, Mang Satari. Ayah Bapak Abri nate nu ngabangun. Ada. Banyakan. Saha Atuh Abri kebanyakan 8-an ada 7-an. Bapak Abrinya. Banyakan. Bersyukur nggak Bu dibangunin rumah Bu? Bersyukur nggak? Udah nggak, iya malu sih nanti loh, iya Bu, loh itu kan itu biasa baik. Malu senang ya. Malu. Ente ibu senang teu hatena ieu rumahna dibangun. Aku senang lah eta ge, alhamdulillah bae nuhun aya nu ngabangunin. Udah ini mah mikiran bae. Mikiran. Ari sadidinten ibu usahana naon? Ini tuh itu ikut-ikutan jang kakak bae ke sawah kalau ke sawah. Mun awakna sehat, teh sehat pak enggak. Suami ada? Ada udahan. Udahan. Istrinya udahan. Enggak punya suami. Enggak. Jadi ibu sendiri kebuan ponakan. Duaan yang ponakan. Jadi begitu kejadian rumah roboh, ibu langsung lari. Ayo makan mah tina siap aja. Makan mah dari siapa aja. Yang ngasih. Ayo jadi ngasih di kakak dipegang, enggak dikasih mah enggak, nyari sendiri. Iya, ibu atur nuhunnya. Mudah-mudahan setelah rumahnya dibangun, ibu bisa hidupnya lebih nyaman. Insya Allah. Iya. Karena kabehan, karena Abri, semuanya salam aja. Ditinggalin ya sendirian aja. Siapa-siapa. Bapak Abri dan PT Modern. PT Modern. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Ya. Coba. Hatur nuhun. Hatur nuhun, makasih besar-besarnya Kepada PT
meneren makasih benar-benar nak. Iya Bu, lampunya ada Bu, maaf. Oh. Aku malu aja orangnya. Iya nggak apa-apa Bu. Kita cuman. Iya. Bergaul mah susah. Iya Bu. Ya. Dia nggak apa-apa Bu. Makasih Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali ila hadratil Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadratin jami'a safil qadrati wa nusabandiyati wa rifayati wa tarati khususan sambil qanjira jalan wa hadrati sama wa rasulullah abadi wa ila hadrati sabil hasratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadratin Bentar, salam pembukanya apa nih Pak? Ya. Ya, 1, 2, 3. Selamat malam, saya mewakili dari Satgas TMMD yang ke-127 untuk warga sekitar. Untuk hari ini saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Selama kita TMMD di sini, apabila ada kesalahan dari anggota kami maupun dari pihak kami mohon maaf. Karena sebentar lagi, tepatnya esok, kita akan kembali ke satuan kita masing-masing. Jadi sebelum kita kembali ke satuan kita masing-masing, kami dan saya secara pribadi, saya mewakili untuk bersama, saya meminta maaf apabila ada kesalahan atau tutur kata atau perilaku kami yang tidak berkenan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima kasih sebesar-besarnya sudah dikasih rumah. Bantuan tadinya jelek sekarang jadi bagus. Saya sangat-sangat terima kasih kepada bapak-bapak semuanya. Mohon maaf. Selanjutnya cuman segitu aja. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Bihi tasiril kalam. Saya sebagai tokoh dari kampung Teras Ngampar, alhamdulillah dengan adanya TMMD, alhamdulillah warga kami yang dapat bantuan maupun jalan kami yang tadinya jelek, alhamdulillah sekarang dibangun. Kami sangat berterima kasih kepada TMMD ke-127 ini. Mudah-mudahan yang dapat bangunan mudah-mudahan bermanfaat dan diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami yang jalan yang dibangun mudah-mudahan ke TMMD ada manfaatnya juga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya mungkin hanya itu dari saya sebagai tokoh. Penilaian kami kepada tim MMD alhamdulillah baik. Ya mungkin dari saya cuman segitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Gus. Kali. Kurang nggak Pak? Lightning nih, biar ditambah. Ini nih. Udah Tuan. Oh iya ya. Senter apaan itu terang kayak gitu tuh? Bener nih. Serius, Pak? Iya, Iya, aman, Pak. Jangan bisa loh. Apa? Dan kapan lagi dah nih? Besok udah pulang. Iya. Yuk. Foto dulu. Kan kalau saya mau bisa menyelesaikan, Pak. Oh, delapan. Ulang video. Ya, Bu. Makan nih. Kayaknya kurang fokus nggak Pak? Ya? Lebih fokusin ke sana tuh. Udah. Kirim aja ke grup ini. Grup TMMD. Iya. Biar si Bali pasti cariin itu. Budian, Nyanyi ya. Budian, Sini jangan. ibu yang belum dipanggil jangan merapat ke tempat berobat ya. Yang belum dipanggil jangan merapat ke tempat berobat. Yang daftar merapat dulu Bu, di sini Bu. Yang tertutup. Buki, Buki lagunya. Bu Umina. Video nanti. Yang terhormat Danrem 064 Maulana Yusuf, yang saya hormati Kasrem 064 Maulana Yusuf, yang saya hormati Bupati yang saat ini Wakil Arja 1, yang saya hormati
Adapun ruang lingkup paparan pada pagi hari ini melalui pendahuluan pokok-pokok penyelenggaraan TMMD, kemudian hasil penyelenggaraan TMMD itu sendiri, administrasi dan penutup. Lanjut. Maksud dan tujuan pemaparan ini adalah berikan gambaran sekaligus sebagai laporan kepada komandan, ya, komando atas tentang penyelenggaraan TMMD 127 tahun 2026 ini. Lanjut. Untuk di lokasi sasaran, yakni kita berada di Desa Sukamenak, Kecamatan Cikesal, Kabupaten Serang. Lanjut. Adapun alasan pemilihan lokasi TMMD, yang pertama karena kita melihat ada keterbatasan sarana dan prasarana dasar, baik itu jalan, rumah layak huni, MCK, jamban, dan sumber bor. Kemudian kita melihat juga ada kebutuhan akses antar desa untuk mobilitas ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Kemudian kita juga melihat perlunya dukungan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, yaitu potensi ekonomi lokal, baik itu pertanian, perkebunan, hasil bumi, yang terhambat karena akses jalan yang tidak memadai. Kemudian kita juga melihat wilayah ini dipandang strategis, kalau kita lihat dari sisi pertahanan negara, dan terutama dari sisi pembinaan ketahanan wilayah, ini untuk mengantisipasi potensi kerawanan sosial, ekonomi, dan pertahanan di wilayah tersebut. Lanjut. Ini jarak lokasi TMMD dari lokasi-lokasi instansi militer terkait. Lanjut. Adapun tema kali ini kita mengangkat tema TMMD Satukan Langkah Membangun Negeri dari Desa. Lanjut. Adapun kegiatan yang telah kita laksanakan selama 30 hari, ya, dengan peserta 150 orang untuk Satgas TMMD, ditambah dengan Ormas, SMA, dan masyarakat 250 orang, total semua adalah 400 orang. Lanjut. Kemudian ini diagram waktu pelaksanaan yang saat ini sudah mencapai akhir tahap pelaksanaan, yaitu tanggal 11 Maret 2026. Lanjut. Ini adalah struktur organisasi TMMD yang mana dan rem selaku PKP TMMD dan saya sendiri sebagai dan Satgas TMMD. Lanjut. Ini adalah lokasi sebaran Satgas yang mana tadi peserta-peserta yakni ada dari YONTP, kemudian dari Lanal, kemudian dari Brimob, Polda Banten, kemudian dari Polres Serang. Sini lokasi-lokasinya untuk sebaran Satgas untuk tempat tinggalnya. Lanjut. Kemudian ini sasaran fisik, yang pertama pembukaan jalan, kedua adalah pengerasan jalan hot mix, yang ketiga adalah gorong-gorong 3 titik, yang keempat adalah tanggul penahan tanah sepanjang 120 meter, kemudian yang kelima adalah jalan lingkungan, kemudian keenam jalan lingkungan yang titik kedua, kemudian ketujuh adalah pengerasan dan hot mix jalan. Lanjut. Kemudian sasaran tambahan yang merupakan program unggulan Kasat, yakni yang pertama adalah rumah layak huni sebanyak 7 unit. Lanjut. Yang kedua adalah sumur bor 5 unit. Yang ketiga adalah jamban 5 unit. Yang keempat ketahanan pangan seluas 2 hektar. Yang kelima adalah penanaman pohon, dan yang keenam adalah penanganan stunting. Lanjut. Adapun dalam TMMD kali ini kami membuat overprestasi. Yang pertama adalah tambahan RTLH sebanyak 5 unit. Kemudian kedua, tambahan jamban sebanyak 5 unit. Lanjut. Ketiga adalah rehab musola 2 unit. Lanjut, kemudian peningkatan jalan lingkungan sepanjang 50 meter. Lanjut, hot mix sepanjang 50 meter. Lanjut,
Terakhir kita memberikan water purifier RO 5 set. Lanjut. Ini untuk sasaran non-fisik yang untuk membina ketahanan di wilayah. Berbagai penyuluhan kita laksanakan, ada 19 penyuluhan. Lanjut. Lanjut. Kemudian ini dokumentasi kegiatan telah kita laksanakan mulai dari pembukaan, lanjut terbangunnya pembukaan jalan, pengerasan jalan, gorong-gorong, jalan lingkungan, musola, jamban, RTLH, dan syukurbor. Kemudian outcome-nya adalah menghubungkan dua wilayah desa, Sukamenak dan Sukaraja, kemudian meningkatkan perekonomian, mempermudah jalur ke tempat pemakanan umum dan transportasi perekonomian dan pertanian makin dipermudah. Lanjut. Adapun manfaat TMMD, yakni meningkatkan kemandunggalan TNI dan rakyat, meningkatkan sarpras di wilayah, dan meningkatkan kesadaran warga tentang pentingnya gotong royong dan arti bela negara. Demikian pemaparan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan dengan upacara penutupan TMMD ke-127 tahun anggaran 2020. Komandan mau menyampaikan. Dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Kepala Staf Korem beserta para kasih jajaran Korem. Yang saya hormati Pak yang mewakili Bupati Kabupaten Serang beserta Prokopimda, Dandim 0602 Serang, para Dandim jajaran Korem 064, perwira yang hadir, yang mewakili Prokopimda, pengurus Persit, Korcap dan cabang yang ada di wilayah Korem 064 Maulana Yusuf, para hadirin yang saya muliakan. Alhamdulillah puji syukur hari ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan untuk melaksanakan kegiatan yang nanti sebentar lagi kita acarakan, yaitu penutupan TMMD. Namun sebelumnya saya akan menyampaikan yang pertama adalah terima kasih untuk Dandim 0602 selaku dan Satgas TMMD yang telah menyelesaikan seluruh rangkaian program TMMD baik pembangunan fisik maupun non-fisik. Dan kami juga menyampaikan terima kasih kepada Forkopimda Kabupaten Serang yang hari ini Pak Bupati diwakili oleh Bapak Asda dan jajaran yang ada di daerah Sukamenak. Di sini hadir pula Pak Camat beserta Forkopimda dan kepala desa dan seterusnya. Terima kasih saya sampaikan, tadi dijelaskan oleh Pak Dandim, hasil laporan pelaksanaan TMMD seluruhnya sudah 100%. Maka kadang-kadang kita juga bisa melihat, tadi saya diskusi dengan Pak Asda, Pak, kalau 10 perak ini dikerjakan TNI hasilnya seperti itu gimana Pak? Melalui TMMD lah. Artinya jangan dilihat fisiknya saja Pak, fisiknya saja sudah lebih. Artinya pembangunan fisik dan pembangunan non-fisik. Yang fisiknya dapat jalan, dapat rutin lahu, kemudian rehab musola, TPT, dan sebagainya. Jalan pun mulai dari pembukaan, pengerasan, dan sebagainya. Yang non-fisik ada penyuluhan dari TNI, Polri. Artinya dari angka segitu, untung nggak sebetulnya di dalam konteks pembangunan wilayah. Nah, karena tadi kita Pak Asdo kalau kita kasihkan ke mitra itu satu biji aja sudah sekian harganya Pak. Nah, itulah yang seharusnya dulu pernah ada sejarah kenapa TMMD itu dipertahankan oleh banyak kepala daerah. Karena dengan menggunakan media TMMD ini bisa memberikan suatu manfaat dan nilai lebih. Pertama, ada di TNI sendiri terjadi kemandunggalan antara TNI dengan rakyat. Yang kedua, terjadi bagaimana motivasi percepatan pembangunan yang menyentuh. Kenapa? Karena di sini prajurit dan Polri yang terlibat ini ditidurkan di masyarakat, Pak. Dan mereka makan bersama masyarakat.
sehingga paling tidak membantu roda ekonomi di situ. Sekaligus menggiatkan hubungan antara negara dengan masyarakat. Jadi perwakilan negara adalah anggota-anggota TNI Polri yang saat ini terlibat. Tidak ada jarak sekat antara rakyat dengan negara. Nah, ini salah satu manfaat yang memang seharusnya dirasakan. Nah, ke depan kegiatan seperti ini Pak Asda, nanti mohon sampaikan kepada Bupati, tidak melulu dalam bentuk TMMD Pak. Jadi nanti ada yang digagas yaitu karya bakti. Jadi kalau seandainya ada tempat yang memungkinkan ada slot anggaran atau dipadukan dengan rencana pembangunan desa, ada PUPR, Perkim dan sebagainya, rapatkan bikin karya bakti. Jadi tidak harus TMMD. Kalau TMMD itu kadang-kadang nunggu anggaran pula dari pusat TNI-nya Pak. Tapi kalau karya bakti cukup dari pemerintahan daerah. Tapi ya kalau melibatkan tentara ya kasih makan lah Pak, kan begitu. Kasihan dong Pak Brimob, Pak Daniel ya Pak ya. Anggotanya ikut kan? Nah, paling nggak kasih makan. Makannya berapa Pak Dandim kemarin? Sehari berapa? 46.000. 46.000. Wah, bayangin kalau kita bayar tukang itu. Satu tukang berapa di sini sekarang tuh? Kota akan bagus. Kabupaten semua bagus, kuat, provinsi akan kuat. Setiap provinsi kuat, maka negara kuat. Itu yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih seluruhnya, baik Forkopimda yang sudah support, kemudian Pak Dandim, serta Satgas yang sudah menyelesaikan kegiatan, karena saya yakin separuh pekerjaan ini dilaksanakan di bulan Ramadan. Dan luar biasa sudah selesai. Ya, mudah-mudahan bisa dirawat, dijaga, dan bisa menularkan untuk kepada masyarakat ke depan punya inisiatif untuk berbuat lebih baik dan meningkatkan secara gotong royong. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Setelah ini kita akan melaksanakan upacara penutupan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah acara paparan. Jaya.
Banyak pakai tangan kiri. Rata-rata gulanya tinggi gak? Ada berapa sih Pak tadi banyak? Cuman enggak sampai banyak kalau itu mah. Berarti makmur. Gula dulu. Bu Siti Harlena. Iya. Bu Siti Harlena. Ya. Yang cek tensi boleh ke sini, yang tensi boleh ke sini. Ya Ibu. Gula buat molek. Cek tensi. 16 tensi. Ya, tinggi. Oh, hati kita masing-masing kan. Ibu Juni. Ibu Juni. Ya sudah, Ibu pesan aja nanti. Yang ke samping makam tadi Pak, 50 meter tambahkan. Terus ini apa aja? Mulai dari apa? Ini rehab naikkan ke atas, kemudian ngecetan, terus keramik yang putih ini. Oh, tapi pipa air udah enggak? Tidak. Udah, karena udah bagus. Karena Oke. Panen. Oh, berarti pick up. Kali 300. Kalau kantor-kantor nggak masuk. Hancur nih. Oh ya, makanya gitu. Kalau sekali ada yang lewat, bukan untuk konsumtif ya, tapi yang punya nilai bahwa ini bisa memberikan kemudahan akses, memberikan apa itu, meningkatkan produktivitas warga. Dengan adanya ini, adanya sumur bor ini, warga tidak perlu lagi mengambil air jauh-jauh untuk mengunjung-unjungkan misalnya kan, sehingga waktu yang biasanya 2 jam 3 jam ambil air bisa dipakai untuk cari kerjaan lain. Itulah. Kemudian lahan yang kosong lain ini apa gitu, kelihatan tumpang sari aja Pak. Warga misalnya hasil di sini ubi, Pak, tanah ubi, tumpang sari. Ikan kalau mungkin di distan aja Pak Asda, ada beberapa bibit yang bisa di gudangnya distan itu. Nah, mau bibit kayu keras. Seperti apa Pak tentang pelaksanaan TMMD 127? Alhamdulillah memang kalau kita melihat apa yang dilaksanakan oleh TMMD sangat berhasil. Kami tadi teliti naik motor melihat lumayan dengan kalau dibandingkan angka yang diberikan oleh TMMD ini, kalau itu dilakukan oleh pihak ketiga swasta kita mungkin akan sejauh ini. Yang kedua, dilakukan oleh TMMD ini, tadi Pak Andri sudah mengatakan bahwa di samping fisik ada non fisik. Non fisik inilah yang tidak pernah disentuh oleh pihak ketiga kalau dilaksanakan. Sehingga ke depan memang ABRI TNI itu lahir dari rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat, dan membangun kedekatan dengan masyarakat sehingga itu bisa menunjukkan kedekatan persaudaraan yang bisa berdampak pada program kerja ke depan. Nah, ini memang harus kami sampaikan juga ke pimpinan, karena saya yakin pimpinan kami juga sudah tahu bahwa ke depan akan disarankan dari Pak Andri ke saya untuk dikomunikasikan ada kerja bakti. Jadi bukan lagi PMD namanya, tapi kerja bakti yang tetap melibatkan unsur TNI Polri di dalamnya untuk melakukan kegiatan ke masyarakat seperti itu. Itu mungkin ya. Terima kasih Pak Asda. Terkait sasaran fisik dan sasaran non fisik yang sudah dilaksanakan. Baik, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Andri ya, sebagai dan Satgas TMMD tadi disampaikan
ada pembukaan sasaran fisik itu pembukaan jalan, pengawasan jalan, kemudian juga prestasinya juga menambah beberapa ruas jalan, ada pembuatan TPT, kemudian sumur bor, kemudian titik lahu, jamban, dan beberapa yang karena pembangunan tersebut harus dibangun yang untuk memperkuat itu sasaran fisik yang di TMMD 127 Kodim 0602 Serang di wilayah Ciksa. Gimana? Jelas ini dampaknya secara bagi internal TNI ya, itu pasti memberikan dampak bagaimana kita tercipta manunggal antara TNI dan masyarakat. Di TNI sendiri secara pribadi juga kita melatih anggota kita untuk menentukan jati diri kita bahwa kita dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sebagai contoh dalam pengelolaan makan saja kan dimasakkan di masyarakat dan anggota kita tidur di rumah masyarakat itu. Nah, disitulah terjadi interaksi. Ini kemanunggalan yang secara tidak langsung selama 1 bulan pembangunan fisik itu terjadi sharing, tukar pikiran dan merasakan bagaimana sebetulnya TNI itu. Nah, kemudian manfaat kepada yang desa sendiri, tentunya pasti terciptalah suatu bentuk perubahan wujud pembangunan. Kenapa? Karena disentuh secara langsung pembangunan fisiknya, infrastrukturnya tersentuh, ada jalan yang otomatis dengan adanya jalan, itu juga pasti akan mempengaruhi perputaran aktivitas yang nanti akan menumbuhkan ekonomi di setempat. Adanya berbagai pembangunan rumah, orang-orang masyarakat yang tadinya itu mencari nafkah pekerjaan hasilnya untuk bangun rumah, rumahnya udah dibangunkan, otomatis dia tinggal mencari nafkah untuk mungkin menghidupi anggota keluarga yang lain, bicara pendidikan dan sebagainya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah yang non-fisik. Non-fisik ini berbagai penyuluhan, bimtek, kemudian sosialisasi, ini penting. Kenapa? Di era sekarang ini kan selalu pada dunia-dunia maya yang mereka ini, dan bahkan itu membuat brain root lah, tanpa nyata lah kehadiran salah satu temen itu mengusung pembangunan non-fisik, yaitu penyuluhan-penyuluhan, baik itu yang bersifat agama maupun peningkatan UMKM. UMKM ini yang penting, karena apa? Men-trigger warga untuk bisa berdikari, berproduksi dari wilayahnya sendiri. Dan ini penting. Kenapa? Karena TMMD ini tidak semuanya akan selamanya, jadi akan ditinggal. Harapannya masyarakat mampu memaintain atau memelihara bangunan yang sudah dibangun. Yang kedua, bisa mengaplikasikan segala informasi yang didapat selama TMMD. Penyuluhan kesehatan, mungkin KB ya Pak Nadim ya, KB, bagaimana hidup sehat, bagaimana menangani dengue atau wabah demam berdarah atau yang lain-lain, termasuk pendidikan, wawasan kebangsaan dan sebagainya. Karena saya yakinlah tidak mungkin segala sesuatu dilaksanakan program ini tanpa analisa terhadap urgensi dan tujuannya. Dan ini TMMD kan sudah berapa kali, artinya sudah tahun keberapa selama anggaran ini diadakan. Ini yang ke-127, dan tentunya kenapa masih dilakukan? Karena hasil penilaian, evaluasi, kajiannya memang ini adalah cara yang paling efektif. Makanya tadi dengan Pak Asda juga kita sedikit pesan pada Pak Bupati atau Forkopimda yang lain, program-program seperti ini lebih dipersering. Jika TMMD yang melibatkan program TNI sebagai operasi bakti TNI ini terbatas karena diberikan satu kodim satu kali dan belum tentu tiap tahun dia dapat, maka mungkin dari Pemkab atau Pemkot itu bisa mengadakan dengan bentuk yang berbeda, yaitu karya bakti. Bentuknya sama, hanya judulnya bukan Tentara Manunggal Mahasiswa, tapi karya bakti. Yang tapi unsur-unsurnya tetap ada TNI, Polri, dan masyarakat. Itu. Iya. Terima kasih. Tapi pipa air uju enggak? Apalagi bisa kita bantu mereka nih, ya kan? Nanti dirawat, ya. Dapurnya belakang. Enggak ada ini doang. 1, 2, 3, siap.
cuman nggak sampai dimakan kolak gitu mah. Berarti makmur kalau gulanya tinggi karena sering makan gula. Iya. Cek gula dulu ya. Bu Siti Harlena. Ini merupakan bentuk kepedulian yang upaya bersama dalam mendukung ketersediaan air bersih, sehat dan layak digunakan oleh masyarakat. Berat Pak, awas. Berat ini, Bon, harus bawa lagi. Nah. Terkait sasaran fisik dan sasaran non fisik yang sudah dilaksanakan. Baik, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dandim ya, sebagai dan Satgas TMMD tadi disampaikan ada pembukaan sasaran fisik itu pembukaan jalan, pengerasan jalan, kemudian juga prestasinya juga menambah beberapa ruas jalan, ada pembuatan TPT, kemudian sumur bor, kemudian rutin lahu, jamban, dan beberapa yang karena pembangunan tersebut harus dibangun kemudian untuk memperkuat. Itu sasaran fisik yang di TMMD 127, Kodim 0602 Serang di wilayah Ciksa. Dampak menunggal dari TMMD? Jelas ini dampaknya secara bagi internal TNI ya, itu pasti memberikan dampak bagaimana kita tercipta menunggal antara TNI dan masyarakat. Di TNI sendiri secara pribadi juga kita melatih anggota kita untuk menentukan jati diri kita bahwa kita dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sebagai contoh, dalam pengelolaan makan saja kan dimasakkan di masyarakat, dan anggota kita tidur di rumah masyarakat itu. Nah, disitulah terjadi interaksi. Ini kemanunggalan yang secara tidak langsung selama 1 bulan pembangunan fisik itu terjadi sharing, tukar pikiran, dan merasakan bagaimana sebetulnya TNI itu. Nah, kemudian manfaat kepada yang desa sendiri, tentunya pasti terciptalah suatu bentuk perubahan wujud pembangunan. Kenapa? Karena disentuh secara langsung pembangunan fisiknya, infrastrukturnya tersentuh, ada jalan yang otomatis dengan adanya jalan, itu juga pasti akan mempengaruhi perputaran aktivitas yang nanti akan menumbuhkan ekonomi di setempat. Adanya berbagai pembangunan rumah, orang-orang masyarakat yang tadinya itu mencari nafkah pekerjaan hasilnya untuk bangun rumah, rumahnya udah dibangunkan. Otomatis dia tinggal mencari nafkah untuk mungkin menghidupi anggota keluarga yang lain, bicara pendidikan dan sebagainya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah yang non-fisik. Non-fisik ini berbagai penyuluhan, bimtek, kemudian sosialisasi, ini penting. Kenapa? Di era sekarang ini kan selalu pada dunia-dunia maya yang mereka ini, dan bahkan itu membuat brain root lah, tanpa nyata lah kehadiran salah satu TMN itu mengusung pembangunan non-fisik, yaitu penyuluhan-penyuluhan, baik itu yang bersifat agama maupun peningkatan UMKM. Nah, kalau UMKM ini yang penting, karena apa? Men-trigger warga untuk bisa berdikari, berproduksi dari wilayahnya sendiri. Dan ini penting. Kenapa? Karena TMMD itu tidak semuanya akan selamanya, jadi akan ditinggal. Harapannya masyarakat mampu memaintain atau memelihara bangunan yang sudah dibangun. Yang kedua, bisa mengaplikasikan segala informasi yang didapat selama TMMD. Penyuluhan kesehatan, mungkin KB ya Pak Dandim ya, KB, bagaimana hidup sehat, bagaimana menangani dengue atau wabah demam berdarah mungkin, atau yang lain-lain, termasuk pendidikan, wawasan kebangsaan dan sebagainya. Karena saya yakinlah tidak mungkin segala sesuatu dilaksanakan program ini tanpa analisa terhadap urgensi dan tujuannya. Dan ini TMMD kan sudah berapa